satu adalah saya cari support kuat, kemudian pas harga kena support, saya beranikan diri entry 50% minimum. Sorry, maksimum 50%. Atau mungkin kalau lebih konservatif 30%, ya. Ini dalam konteks worst case ya, dalam konteks downtrend ya. Jadi waktu harga lagi downtrend, sebetulnya Anda nggak perlu cut loss, selama tahu diri. Nih contoh misalnya, kita masuk ke saham Astra International. Ini naik ya, kalau naik nggak berlaku, ini pas lagi turun-turun aja gitu. Perhatikan di sini, kita punya level support di sini. Betul ya? Ini supportnya. Ini level support yang kita ambil dari sini. Bisa support ya di situ ya. Karena gini ya, kalau saya gambar panjang, ini kan primary, ya. Ini primary gitu kan, ini secondary ya, primary, secondary, primary, secondary, primary, secondary, ya toh. Nah, sekarang kita cek, berarti kan ujung-ujung primary ini kan bisa jadi ini ya, bisa jadi apa namanya? Nah, ini primary, ya kan, secondary, primary, ini. Ini supportnya ya, ini support nih, ya kan? Yang garis hijau support ya. Kemudian berarti ini juga support, ya kan? Ini juga support, ya. Ini juga support. Oke. Ini kita hapus aja yang birunya. Sekarang coba Anda cek di sini. Ini ketembus. Rules-nya adalah kalau dia melewati 1,272, maka ini akan menjadi impulsif. Perhatikan baik-baik di sini ya. Ini dapat ya 1,272. Jadi syarat impulsif dia harus bisa lewatin 1,272. Contoh, ini waktu breakout dia melewati 1,272. Nah, kita punya teori, waktu support tembus, maka biasanya, bukan biasanya, pastinya akan ada yang namanya moment recovery. Contoh, dia ketembus dari titik merah ini ya, kemudian turun hingga bottom di sini. Ini saya kasih gambar A. Ini A, sorry, ini A ya, waktu nembus dia A, kemudian bottomnya dia B. Di sini. A ke B adalah impulsifnya kan, turun, bem, gitu ya. B bottomnya. Nah, B ke C, inilah yang namanya moment recovery. Coba perhatikan di situ ya. B ke C adalah moment recovery. A ke B, Anda katakan beli support di sini, jebol kan? A ke B jebol, B ke C recovery. Nah, saya punya teori, kalau dia melewati 1,272, maka recovery yang terjadi, jadi kalau A ke B ini dalam gitu, dia melewati 1,272, maka B ke C ini, dia punya recovery, biasanya nggak akan maksimal. Atau gampangnya, C ini nggak akan jauh dari A. Kalaupun dia di recover, dia naik, kan kita kan beli di A ya, dia nggak akan jauh dari A. Itu teorinya. Dan itu benar semua gitu loh. Coba silakan cek, itu kita bikin penemuan ya, sama members bareng-bareng ya, kita research bareng-bareng, teman-teman di akademi bareng-bareng research gitu ya. Ternyata hasilnya unik gitu. Ya. Contoh lagi nih, contoh lagi. Perhatikan, ini kita beres ya kasus yang sebelah. Kita lanjut dulu. Nah, ini kan support. Ini kita hapus aja deh biar gampang ya. Ini kita delete dulu. Ini kita hapus dulu. Perhatikan, ini support ya. Betul kan? Dia ditembus. Berarti kan penembusan dari A sini nih. A ini kan waktu dia tembus, ya kan? Waktu ditembus. Cek pakai Fibo. 12. Oke. Cek di situ. Dia lewat nggak 12? Nggak lewat ya. Berarti kan bottomnya di sini B-nya. Nah, kalau kayak gini, B ke C-nya itu bakal dikasih recovery yang optimal. Titik C ini akan menjauh dari titik A. Tuh. This is very secret materials actually. Ini mahal sekali ya Anda belajar sekarang ini. Ini research yang kita lakuin sekarang gitu. Ya. Cek lagi ya. Turun lagi. Jadi nggak usah panik kalau harga saham turun selama Anda tahu konsepnya. Perhatikan. Kita dilihat lagi di sini. Ini support ya. Benar nggak? Ini level support.
ya kan? Tungguin ya. Nah, ketembus. Berarti ini kan A-nya di sini. Ini A. Ya, pertanyaannya di manakah B-nya? Kan gitu. Pakai Fibo. Set 1 2. Oke. Next. Lihat, 1 2 balik. Berarti ini B-nya kan? Betul ya, bottomnya kan di B. Berarti C-nya ini akan optimal. Alias dia akan jauh dari A. Tuh, dikasih terbang tinggi kan? Di situnya. Dikasih untung gitu loh. Dia bisa melewati titik A. Dia bisa melewati titik supportnya. Inilah kenapa saya katakan kalau Anda modal main support pakai toleransi cut loss, yang ada kena cut loss, harga terbang gitu loh. Ini yang terjadi kan. Kan banyak ya, kayak gitu kan. Aneh, saya nggak ngerti gitu. Itu kayak gini misalnya, beli support gitu kan, ya. Udah aja Pak, kasih toleransi begini. Bener nggak? Sering kan dapat kayak gini-gini kan? Beli support nih. Oke, kasih aja Pak di sini sebuah toleransi. Jadi kalau kita kasih toleransi mungkin 3%, 5% kita jual, ya kan? 2%, 3% lah gitu ya. Sering kan metode-metode nggak tahu tuh, ya gimana ngajarinnya gitu ya. Terus kena cut loss, ya kan? Jual. Pas dijual balik lagi. Bye-bye gitu loh. Nyesek gitu kan rasanya kan. Cek aja semua ini, contoh lagi nih, support ya kan, kasih lagi nih, toleransi gitu kan, 2%, 3% kan gitu, teorinya. Ya, selalu kan kayak gini kan. Ya gini kan, support ya kan, kasih kasih sebuah toleransi di situ. Ya, kena toleransi, kena cut loss ya kan, balik, terbang. Pas terbang begini, bagaimana? Kejar lagi Pak, gitu. Berarti harganya terbang, Astra lagi kan, good company, fundamental bagus ya kan, mitosnya begitu kan. Kejar lagi nih, berarti saya mau entry lagi di sini, ya kan, kejar entry di sini kan. Pas entry, ya dikasih untung bentar, hancur lagi ya, balik lagi. Ya gini itu Porto nggak akan berkembang, gak akan ngembang Portonya gitu. Paling berkembangnya waktu lagi bullish gitu kan. Kalau lagi bearish nggak bisa gitu. Makanya saya nggak kaget kalau pas lagi bull banyak dukun baru ke market gitu loh. Jualan signals gitu kan. Apalagi banyak deh paham Porto gitu ya. Saya udah bilang kalau udah bull, saya bilang ke members waktu itu, kalau IHSG udah terbang, kita udah nggak usah lagi terlalu banyak berteori, udah tinggal Anda beli apapun pasti untung. Ya pasti gitu loh. Saya hanya terakhir tuh saya bikin predik cuma sampai indeks itu di 5.800. Kita lakukan buy on weakness udah. Selebihnya kalau udah terbang, yang kita lakukan apa? Kita buy dari sekarang biar nanti kedepannya tuh nih ini nih kok 5.800, 4.800 di sini ya. Udah terakhir di sini. Kesananya udah, saya udah bilang yang kita lakukan adalah hold position semuanya. Jangan sampai pas udah terbang begini baru muncul pertanyaan. Masuknya di mana ya, Pak? Entry di mana ya, Pak? Masih bisa naik nggak, Pak? Oh, itu saya sebel banget tuh kalau dapat kayak gitu-gitu tuh. Udah jelas-jelas 48 buy on weakness full position gitu loh. Udah jelas-jelas kita bilang kalau terbang gini tuh kita bakal terus hold gitu. Ya, meskipun ya ada juga sih beberapa saham yang masih bisa naik begitu ya. Tapi kan kalau bisa beli di bawah kenapa harus beli di atas kan gitu pertanyaannya. Ya. Contoh juga nih teman-teman, ini juga support ya. Support di sini, ini juga support. Kok di sini sorry. Ini di sini support. Ya. Kemudian ini juga support. Jadi zone nggak di situ? Jadi demand zone kan di situ kan? Atau mungkin di sinilah. Nah, perhatikan coba. Jadi demand zone nggak? Kalau Anda udah tahu konsep ini, harus udah untung gitu loh. Ya. Apalagi kalau kita cek, ini adalah bagian dari primary, primary dong logikanya. Ya. Harusnya masuk kan entry kan? GBRI. Kita cek. TP itu kalau reversal 1,6 saya sukanya Pak. Tadi ada tuh tadi
pertanyaan bagus dari Pak. Ya ini, untuk lihat, tadi pertanyaan, apakah setiap Fibonacci itu ada maknanya? Yes, ada. 1,272, 1,6, 224 sampai 2,618 itu ada maknanya. Dan Anda bisa memaknai kalau Anda sudah belajar yang namanya Dow Theory. Selama nggak belajar Dow Theory, nggak akan bisa. Gitu. Contoh ya, ini supportnya di sini. Ya, ya, support di sini. Kita pakai teori misalnya 50%. Entry aja langsung kan, pas kena support entry. Ya, ini bagus ya, ini sih nggak dikasih rugi ya. Saya ingin nunjukin pas lagi dalam kondisi downtrend. Nah, cek lagi di sini. Ini support nih. Ini seperti ini ya kasusnya ya. Nah, saya lebih suka. Jadi waktu seperti ini, saya beranikan diri ya. Misalnya, tapi katakanlah kita polos aja gitu. Kita nggak pakai price action ya, kita polos aja. Sebenarnya sih kelihatan, ini kan primary, secondary, mau primary gitu ya. Tapi katakanlah polos-polos aja, murni pakai support. Berarti waktu dia kena support, saya bakal beranikan diri entry 50%. Masuk 50% dana. Nanti sisanya, antara Anda bakal di bawah nambah atau bakal di atas nambahnya. Di atas nambah kalau ada pola candle yang muncul, baru boleh nambah di atas. Ya. Kita lihat. Entry ya, 50%. Pertanyaannya, ini masalah belief atau tidak gitu loh. Ya. Sekarang kita cek. Kalau dia turun, maka sampai sejauh mana turunnya? Ingat ya teori tadi teman-teman, teori recovery. Ini ada A, maka sekarang kemungkinan besar akan bikin B. Betul nggak? Ya. Berarti kita cek di sini. Nah, selama dia tidak melewati 1,272, maka masih ada harapan false break. Tapi kalau lewat, berarti mau nggak mau kita harus makan di klaster berikutnya, di rasio berikutnya gitu. Misalnya saya suka di ini ya, 1,6 biasanya. Ini rasio golden. Nah, di sini. Berarti mau nggak mau, Anda harus beranikan diri untuk masuk lagi, tambah lagi, pas lagi di 1,6. 50%. Gitu kan, di daerah sinilah, makan gitu kan, entry. Berarti kan Anda punya averaging down, itu kan di bawah sini ya, kurang lebih di sini kan, harga beli rata-ratanya gitu. Nah, berarti ini udah jelas nih, ini B-nya adalah bottom. Berarti saat ini kan lagi mau bikin C kan? Nah, C. Berarti Anda harus tahu diri bahwa kita ini sekarang lagi ada di momen recovery. Namanya aja momen recovery. Kadang-kadang kita punya etika nggak bagus loh di market. Namanya momen recovery, masih maksa pengen untung. Jadi pas udah kayak gini nih ya, sudah recovery gini, kita masih berpikir apa? Lanjut beli Pak, gitu loh. Bener nggak? Masih maksain diri gitu loh. Padahal kita sudah harus tahu diri bahwa ini adalah recovery moment. Ibaratnya dikasih BEP aja udah bagus gitu loh. Ya, dalam kasus ini masih untung gitu ya, bagus berarti kan recovery-nya bagus gitu. Seperti itu. Lumayan kan 10%. Dalam kondisi bearish pun kita masih bisa make profit gitu loh. Simple banget caranya sebetulnya. Ya, cuma ini panjang gitu, panjang sekali gitu ya. Taunya recovery, ya kan sudah tembus A Pak dia, sudah jebol. Dan sudah melewati 1,272. Udah jelas impulsif kan? Kalau impulsif pasti recovery. A ke B itu kan impulsif. Proses dari A ke B. Ya. Sekali lagi ini advance ya teman-teman. Jadi saya juga nggak inilah. Tapi pasti ini buat gambaran Anda waktu lagi ngulang video ini, at least Anda tahu lah di advance way-nya gimana gitu loh. Ya. Ini tradingnya gitu. Kalau 1,272 nyentuh. Jadi gini ya, kalau trading itu keputusan itu di kita gitu loh. Jadi gimana ya ngomongnya? Nggak bisa Anda menyangkut pautkan beli di mana Pak. Jadi gini misalnya, saya lebih suka gini. Kalau Anda beli di 1,272, maka apa resiko terbesarnya? Contoh ya, kalau misalnya kita beli di sini, terus Anda mau tambah lagi misalnya, tambah lagi di sini, 1,27, buy. Resikonya adalah, kalau misalnya ternyata proses dari A ke B, ini masih turun ke bawah. Berarti Anda bisa kena floating,
Kalau Anda beli lagi di sini berarti kan, belinya di sini ya, apa namanya, harga buy-nya di sini berarti kan, average buy-nya. Anda ada peluang di floating sebesar berapa persen nih? 3